Assalamualaikum, selamat datang di Putra Kencana, Burdir dan Peti. Ada yang bisa kami bantu? Silakan. Keluarga Putri Cempah dimanapun berada, kita sering mendengar tentang fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat, kebutuhan tentang susuk pengasihan. Banyak orang yang merasa minder secara fisik atau mungkin juga kurang percaya diri atau sering mengalami hal-hal yang membuat dirinya merasa dibully, merasa dilecehkan, dihina, dan beberapa cita-cita atau target tidak kesampaian. Akhirnya banyak yang menempuh cara pintas, yaitu dengan menggunakan susuk pengasihan dengan cara dimasukkan ke dalam tubuhnya secara cara-cara gaib yang diyakini bahwa dengan masuknya hal-hal gaib atau barang-barang gaib itu membuat dirinya semakin percaya diri. Sobat Putri Cempah, susuk pengasihan ini banyak digunakan oleh perempuan-perempuan untuk mencari jodoh. Sejatinya jodoh itu sudah dipersiapkan Allah. Semua makhluk yang ada di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan, pasti ada jodohnya. Tinggal bagaimana kita mau menjemput, mau menerima jodoh yang diberikan Tuhan kepada kita. Jika kita merasa tidak terlalu cantik, jangan memasang kriteria yang terlalu tinggi. Jika kita tidak merasa terlalu ganteng, ya jangan memasang kriteria istrinya harus cantik, Mbak. Misalnya yang sekarang ini lagi tenar ya Anya Giraldin misalnya. Jangan. Karena sejujurnya manusia diciptakan berpasang-pasangan sesuai dengan kufu atau tingkatan masing-masing. Kalau kita tidak terlalu cantik, pilihlah laki-laki yang wajahnya standar, biasa-biasa saja. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika ekspektasi kita terlalu tinggi? Meskipun saya tidak cantik, tapi suami saya harus ganteng, maka saya akan pakai susuk pengasihan untuk menarik orang-orang itu tertarik kepada saya misalnya. Sobat Putri Cempah, kita akan membahas yang pertama adalah tentang apakah diperbolehkan memakai susuk pengasihan. Di dalam agama apapun yang kita anut, memasangkan sesuatu ke dalam tubuh kita, kemudian meyakini bahwa sesuatu itu punya kekuatan di luar apa yang kita yakini bahwa kekuatan itu sumbernya dari Tuhan, itu tidak diperbolehkan, apapun jenisnya. Memasang sesuatu yang diyakini mempunyai kelebihan, padahal sumber kelebihan sejatinya adalah dari Tuhan, itu juga tidak diperbolehkan. Bagaimana jika kita sudah terlanjur memasang susuk dalam tubuh kita? Sobat Putri Cempah, coba kita ulas dari mana kita memasang susuk itu. Coba diingat-ingat kembali. Datangilah orang yang memasang susuk dalam tubuh kita. Apabila sudah ketemu, sebaiknya dikeluarkan, karena itu mudorotnya besar sekali. Ada beberapa dampak yang kemudian akan muncul ketika barang-barang itu tidak segera diambil dari tubuh manusia. Bisa berkarat. Apabila berkarat itu secara zahiriyah, tentu jalurnya harus lewat operasi. Tetapi apabila berkaratnya itu secara batiniyah karena lewat proses-proses gaib, maka berkaratnya bukan lewat jalur operasi untuk mengambilnya, tapi jalur-jalur yang lebih mengkhawatirkan
masa depan kita. Lalu bagaimana jika kita memiliki wajah pas-pasan sehingga sampai tua tidak punya jodoh? Apa yang harus kita lakukan? Sobat Putri Cempa, yakinilah ketika Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, kita di rumah pun itu didatangi sama jodoh kita. Kalau kita baik, jodoh kita akan baik. Misalnya kita baik, jodoh kita tidak baik, yakinlah itu sementara. Asal kita tetap baik, kita akan dipertemukan terus dengan proses apapun dengan orang-orang baik. Apabila kita ingin segera mendapatkan jodoh, lakukan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan jodoh kita. Yang pertama, yang wajib dan harus dilakukan adalah mengirim doa kepada jodoh kita. Karena kita belum tahu namanya, sebut saja, untuk jodohku ya Allah, mudah-mudahan segera didekatkan. Allah lebih tahu, Allah lebih bisa mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Sebutkan ciri-ciri jodoh yang kita inginkan, jangan sampai kita kelepasan ngomong. Yang penting aku punya suami, beginilah, begitulah, yang penting suami. Jangan, sebutkan kriteria sebaik mungkin. Aku ingin punya suami yang baik, yang menyayangi, yang menghargai, yang membimbingku ke jannah, yang mendampingiku sampai ke surganya Allah. Itu harus. Untuk itu Sobat Putri Cempa, susuk pengasihan, apabila Anda semua terlanjur menggunakan, segera diambil, karena itu sangat membahayakan. Bagi yang tergiur untuk memasang susuk, jangan dilakukan. Lebih baik perbaiki diri sendiri, tingkatkan kualitas diri. Apabila kita sering bepergian, kita akan ketemu jodoh juga di jalan. Apabila kita sering ada di sekolah, di lembaga pendidikan, di madrasah, kita juga akan ketemu jodoh di sekitar bagaimana kebiasaan kita sehari-hari. Tetapi yang perlu diingat Sobat Putri Cempa, pengasihan sesungguhnya adalah apabila kita mempunyai sifat kasih. Jika diri kita selalu mengedepankan sifat mengasihi kepada sesama, maka orang lain pun akan mengasihi kita. Jika kita dilihat belum mendapatkan jodoh sampai usia kita dewasa, orang lain pun akan tergerak untuk mencarikan jodoh buat kita. Inilah pengasihan yang sesungguhnya. Tidak perlu pakai susuk. Apakah susuk hukumnya syirik, musyrik, melanggar aturan agama? Saya tidak akan menyampaikan tentang itu, karena masing-masing orang mempunyai pedoman dan keyakinan yang tidak sama. Tetapi satu hal yang pasti, susuk pengasihan itu merusak tubuh kita, karena ada benda, ada jimat, ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, yang tentu itu mengganggu kehidupan kita di masa yang akan datang. Sobat Putri Cempa, susuk pengasihan digunakan juga untuk penglarisan ketika kita berdagang, berbisnis atau berjualan. Padahal ada hukum bisnis, dagang, dan berjualan itu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pembeli puas, pelayanan memuaskan, pasti dagangan kita laris. Jika yang kita jual adalah barang yang berkualitas dengan harga yang wajar. Saya sering menyampaikan orang-orang yang ingin jualan nasi misalnya di warung-warung pinggir jalan, buat apa cari penglaris? Lebih baik enakkan apa yang kamu masak, yang kamu jual, layani pembeli dengan ramah dan harganya murah, pasti laris. Ada yang membantah, oh tidak, makanan saya sudah enak, harganya sudah murah, tetapi masih juga tidak laku, karena kamu kurang tersenyum, kamu kurang ramah kepada pembeli-pembeli yang datang. Mereka
mengatakan kembali, saya sudah tersenyum, saya sudah ramah, harganya sudah murah, rasanya sudah enak, tetapi juga masih jarang orang masuk ke dalam warung saya. Ya, karena warungmu kotor, kamu tidak menjaga kebersihan. Tidak, warung saya bersih, selalu rapi, selalu siap menyambut tamu dengan sepenuh hati, tapi masih juga tidak laku. Karena di warungmu banyak anak kecil yang cenderung bermain-main, berlari-lari, sehingga orang makan tidak nyaman. Oh, bebas, saya tidak punya cucu, saya tidak punya anak, warung saya steril. Tetapi saya lihat di warungmu banyak kucing yang juga mengganggu ketika orang lagi makan. Ini maksudnya, Sobat Putri Cempa, coba digali sebab musabab kenapa jualan kita tidak laku. Jangan langsung secara instan menggunakan hal-hal yang justru membebani kita di kemudian hari. Berapa uang yang kita keluarkan untuk membeli susuk pengasihan? Mengapa tidak justru diberikan kepada karyawan-karyawan kita untuk merubah penampilan, upgrade penampilan misalnya? Berapa uang yang kita gelontorkan untuk membeli jimat-jimat yang membuat kita percaya diri? Kenapa kita tidak mengasah otak kita supaya semakin cerdas, semakin berisi, dan wawasannya luas? Sobat Putri Cempa, susuk pengasihan biasanya diberikan oleh orang-orang yang memang mempunyai profesi ingin membuat orang lain itu terheboh-heboh melihat kondisi orang yang sudah dimasuki susuk tersebut. Lalu apa tujuannya selain untuk kemaksiatan? Saya sampaikan kenapa kemaksiatan? Iya, karena orang yang baik adalah orang yang tidak berlebihan menampilkan kelebihannya. Orang memakai susuk itu berarti dia ingin menampilkan kelebihannya. Tampilkanlah kelebihan itu secara normal dan wajar, sesuai dengan kondisi yang ada, jangan berlebihan. Untuk itu sekali lagi Sobat Putri Cempa, apabila sudah terlanjur memakai susuk, hilangkan, bersihkan diri kita dari hal-hal yang merusak masa depan kita, perbaiki diri, perbaiki akhlak, perluas wawasan, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita berikan kepada masyarakat itu selaras, seirama, mudah dipahami, mudah dicerna, dan orang akan respect terhadap kita tanpa susuk pengasihan. Orang akan mendekat kepada kita dan melamar kita, menjadi jodoh kita dengan cinta dan kasih sayang yang sejati, bukan karena susuk pengasihan. Orang akan membeli dagangan kita karena percaya kualitas, akan harga yang wajar, yang standar, tanpa susuk pengasihan. Pekerjaan kita akan selalu lancar, bos kita akan sayang kepada kita, akan menghormati dan menghargai kinerja kita karena kita sebagai karyawan punya integritas, bukan karena susuk pengasihan. Untuk itu, bagi teman-teman yang sementara waktu agaknya tergoda ingin memasang susuk pengasihan, jangan. Konsultasikan dengan orang-orang dekat yang benar-benar bisa membimbing kepada jalan yang benar. Sobat Putri Cempa, susuk pengasihan itu sebetulnya tidak ada. Yang ada adalah Allah Maha Kasih dan mengasihi orang-orang yang saling mengasihi dalam kehidupannya sehari-hari. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa.